can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya, pertama-tama kita akan membuka mayomnya dulu, lalu ke create, dan kita ke company information. Di situ ada beberapa data yang perlu kita isi, yaitu company name, APN, address, phone number, fax number, dan email address. Kita isi dulu company name-nya, yaitu PT Sakti Bandung. Kita isi dulu ya company name-nya. Lalu karena APN atau NPWP-nya tidak ada, kita langsung ke address, yaitu Jalan Soekarno-Hatta nomor 25 Bandung. Ya, kita isi dulu. Lalu lanjut ke phone number. Kita isi phone numbernya sesuai yang ada di soal. Isi dulu. Lalu ke fax number. Kita isi fax numbernya. Lalu mengisi email address. Ya. Lalu kita lanjut ke accounts information. Kita karena di soal itu current financial years-nya yaitu 2017, maka di sini kita isi 2017 ya. Kita isi dulu 2017. Kita isi last month of financial year, dan kita mengisinya yaitu bulan Desember. Lalu kita mengisi conversion month, kita isi Desember juga. Setelah itu kita mengisi number of accounting period. Nah, di sini kita isi yang 13, lalu kita next. Nah, kita ke account list, kita mengisi yang ketiga, yaitu I would like a build on my account. Lalu kita next ke company file, kita taruh di file D agar tidak hilang. Setelah itu kita beri nama ya, kita change, kita taruh di file D, lalu kita isi namanya PT Sakti Bandung. Lalu setelah itu kita next dan memilih comment center, dan setelah itu datanya sudah data akun yang kita miliki sudah jadi ya. Setelah itu kita membuat account list, lalu kita mengisi account sesuai dengan yang ada di soal, dengan account number yang sama yang ada di soal. Kita bisa menginaktifkan account yang tidak terpakai atau mengganti account, tapi dengan syarat tipe account yang sama ya. Kalau yang beda kita buat baru aja. Ya. Seperti di sini ada aset ya. Dan yang diganti itu akunnya, yang pertama ada check account, itu kita ganti dengan Cashing Bank. Lalu ada undeposited funds, kita ganti dengan petty cash, dan trade debtors kita ganti dengan account receivable. Trade creditors kita ganti dengan account payable. Lalu current year earnings kita ganti dengan income summary. Lalu ada wages and salaries, kita ganti dengan wages and salaries expense. Lalu yang other employer expense kita ganti dengan
water expense. Ya, itu. Lalu kita isi dulu ya, ini account listnya. Ya, kita ganti akunnya. Seperti sini ada aset, kita mengganti nomor account. Ya, kita isi dulu. Ini kita kita ganti dulu, lalu kita tambahkan akun yang tidak ada di akun list ini, kita tambahin. Kita mengisi dulu akun-akunnya. Ini semua disesuaikan sama yang di soal yang dikasih ya. Isi sampai selesai dan pastikan tidak ada yang kurang akunnya. Ya, ini kita udah sampai other expense ya. Pastikan setelah mengisi account dirapikan ya, antara history account dan juga detail account. Jadi isinya urut, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Ya, ini kita rapikan dulu ya, antara history account dan juga detail account. Kita masuk ke list, lalu pilih text kode. Kita hapus semua kode-kodenya kecuali GST dan NT. Lalu kita ganti namanya yang GST menjadi VAT atau Value Added Taxes ya. Kita linkkan dengan yang tax collect, kita linkkan dengan VAT out, dan yang tax paid kita linkkan dengan VAT in ya. Oke. Lalu setelah itu kita mengelingkan account ya guys. Kita dengan membuka setup, lalu membuka link accounts ya. Kita mengelingkan yang account and banking link account itu untuk equity account of historical balancing kita masukkan historical balancing, dan bank account of electronic payments kita masukkan electronic clearing accounts, dan juga bank account of undeposited funds kita masukkan ke account petty cash ya, kita linkkan.
Setelah selesai kita pencet oke. Lalu kita pindah mengelingkan sales link account. Lalu kita memilih asset account of tracking receivable, kita masukkan account receivable, dan bank account for customer receipt kita masukkan cash in bank. Lalu kita pilih I charge freight on sales ya, lalu kita linkkan ke freight out. Setelah itu I give discount of early payment, kita masukkan linkkan ke sales discount, dan kita centang I assess charge for sales payment, kita linkkan dengan late fees collect. Ya, setelah itu kita membuat yang purchase link account. Kita buka setup, lalu link account, kita masuk ke purchase link account, lalu kita memasukkan account payable pada liability, account of tracking payable, dan cash in bank pada bank account for paying bill. Lalu kita mencentang yang I paid freight on purchase, lalu kita mengelingkan dengan freight in, lalu centang I take discount for early payment, kita masukkan account purchase discount, dan juga I pay charge for late payment, kita masukkan late fee expense ya. Lalu kita pencet oke ya, lalu kita mengisi sales terms, kita masuk ke setup link account dan sales link account. Di situ di bawah ada terms, kita pencet dan kita masukkan payment is due-nya adalah in a given of days, dan discount days-nya 10, balance due days-nya 30, jatuh temponya, terus discount for early payment-nya 2%, lalu yang terakhir itu adalah charge for late payment itu 1%, lalu tax code-nya diganti VAT dan freight tax code-nya diganti NT, lalu pencet OK. Setelah itu kita masuk ke purchase terms ya. Purchase terms-nya ini sama, payment is due-nya adalah in a given of days ya, lalu discount days-nya 10, balance due-nya 30, dan discount for early payment-nya adalah 3. Kita ganti freight tax code-nya adalah NT dan tax code-nya adalah VAT. Lalu kita membuat kartu pelanggan customer dan juga kartu pemasok atau supplier. Kita masuk ke card file, lalu ke card list dan pilih new. Di situ kita masuk cari itemnya customer dan kita menulis nama customer sesuai yang ada di soal. Kita isi dulu card ID-nya, alamat, ya. Nah, lalu lakukan itu secara berulang sesuai dengan customer yang ada di soal. Ya, lalu setelah itu kita masuk ke
kartu pemasok atau supplier, kita cari tipenya yang supplier, kita isi nama suppliernya ya. Oke, kita isi nama supplier, lalu card ID-nya, lalu address-nya, jalan mana sesuai soal ya. Kita isi dulu, diurutkan juga card ID-nya. Oh ya, ada yang kurang, kita mengisi selling detailnya dulu ya. Kita pilih karena pelanggan tunai, pilihnya COD. Lalu kita isi yang sama juga. Untuk yang lain pakai payment is due, selling detailnya yang di payment is due-nya diisi in a given of days dan discount days-nya 10, balance due day-nya 30. Setelah itu kita membuat daftar item barang dagang. Kita masuk ke inventory, lalu ke item list dan ke new ya. Kita masukkan dulu item numbernya, lalu nama barangnya. Masukkan item numbernya dulu. Lalu nama barang. Cost of sales account-nya diisi oleh cost of goods sold, lalu tracking sales-nya kita isi sales, sales of merchandise, dan yang terakhir inventory kita isi dengan merchandise inventory ya. Begitu juga berikutnya, lalu kita isi selling detailnya ya, yaitu pakai VAT. Setelah itu kita pencet, OK. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal akun, yaitu dengan cara membuka setup, lalu ke balance, lalu account opening balance. Kita isi saldonya. Jika ada akun dengan header yang sama tetapi berbeda posisi saldo awalnya, maka awali nominalnya dengan minus ya. Kita isi dulu saldonya. Dipastikan nominalnya jangan ada yang salah dan dicek lagi ya, agar balance. Sesuaikan dengan soal nominalnya.
pastikan amount left to be allocated-nya 0. Kalau misal masih ada sisa, itu berarti saldo awalnya masih salah dan harus dicek lagi. Lalu kita mau memasukkan saldo piutang dagang setiap pelanggan, yaitu klik setup balance, lalu customer balance, lalu kita klik add cell ya. Kita klik Excel, masukin nama customernya ya, lalu isi invoice-nya, tanggal, dan juga memo serta total including tax-nya. Kita isi dulu. Ya. Memonya biasanya adalah saldo awal piutang. Ya. Lalu kita isi total including tax-nya. Setelah itu kita pilih tax kodenya adalah NT, diganti. Lalu jika ada notifikasi pilih OK. Lanjutkan dengan customer berikutnya, mengulang seperti itu. Ya, selanjutnya itu mengisi saldo awal hutang usaha. Sama seperti tadi, yaitu adalah setup balance lalu supplier balance. Ya, kita supplier balance, kita add purchase ya. Kalau ini pakainya add purchase, masukin suppliernya, namanya. Lalu kita menulis PO nya berapa, lalu tanggal, memonya, lalu tax include total including tax-nya berapa totalnya, dan juga tax kodenya diganti NT. Setelah itu record dan klik OK. Begitu juga dengan selanjutnya ya, dengan supplier selanjutnya. Lalu untuk mengeceknya itu bisa klik CTRLR ya, CTRLR sama seperti tadi ya. Lalu kita mengisi saldo awal barang dagang, yaitu menu inventory, lalu
ke just inventory. Kita masukkan tanggalnya, dan juga memonya. Saldo awal persediaan, lalu kita isi item numbernya sesuai yang ada di soal. Lalu kita isi kuantitinya dan juga unit costnya. Begitu juga selanjutnya, isi item numbernya, quantity, dan juga unit costnya. Lalu jangan lupa juga isi akunnya yaitu adalah merchandise inventory ya. Lalu setelah itu kita akan cek company data auditornya. Kita masuk ke account, terus company data auditor, masuk ke transaction run review. Tanggal start date-nya tanggal 1 bulan 1 2017 dan end date-nya adalah tanggal 31 bulan 12 2017. Lalu di run review sebelumnya juga, lalu next. Setelah itu klik finish. Jika company data auditornya di transaksi run reviewnya nggak centang semua, berarti datanya ada yang salah dan harus dicek kembali.